Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Karlina dari kelompok 5, kelas akuntansi A1, NPM D220017774. Saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Toleransi Beragama Perspektif Islam. Poin pertama yaitu toleransi beragama perspektif Islam. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan telah mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah sebuah implementasi dan komitmen. Toleransi dalam pengertian muamalah adalah interaksi sosial. Esensi toleransi di masing-masing pihak digunakan untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikan masing-masing tanpa merasa diancam atau tanpa merasa dipaksa. Syariah telah menjamin tidak ada paksaan dalam agama karena pemaksaan terhadap orang lain merupakan sikap historis. Toleransi dalam pengertian Arab adalah tasamuh atau as-samahah, artinya konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan sikap saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya, politik, bahasa, maupun berbeda agama. Toleransi adalah integrasi dari Islam itu sendiri, yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dengan tafsir-tafsir mereka, yang kemudian disempurnakan kembali oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru, sehingga pada akhirnya menjadi kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Menurut ajaran Islam, toleransi bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi juga terhadap binatang, alam semesta, maupun terhadap lingkungan hidup. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ria Angelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Angelita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakteristik toleransi beragama dalam perspektif Islam. Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. 2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. 3. Kelemah lembutan karena kemudahan. 4. Muka ceria karena kegembiraan. 5. Rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. 6. Mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. 7. Menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. 8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah tanpa ada rasa keberatan. Sedangkan menurut Salim Al-Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Inti Islam. 2. Seutama Islam. 3. Puncak tertinggi budi pekerti atau akhlak. Toleransi tak akan tegak jika tidak lahir dari hati. Karena itulah, toleransi tidak hanya membutuhkan kesediaan ruang untuk menerima perbedaan, tapi juga memerlukan pengorbanan material maupun spiritual, baik lahir maupun batin. Disinilah konsep Islam tentang toleransi menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan muamalah yang ditopang oleh spiritual yang kokoh. Konsep toleransi beragama perspektif Islam. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerah diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah Islam agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang sangat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa dalam beragama, karena takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat. Sikap melindungi dan saling tolong-menolong tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan juga muncul dalam sejumlah hadis dan praktik Nabi.
Bahkan, sikap ini dianggap sebagai bagian yang melibatkan Tuhan. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Syu'ab al-Imam, karya seorang pemikir abad ke-11, Al-Baihaqi dikatakan, siapa yang membongkar aib orang lain di dunia ini, maka Allah pasti akan membongkar aibnya di hari pembalasan. Tolong-menolong adalah bagian dari inti toleransi yang menjadi prinsip yang sangat kuat dalam Islam. Al-Quran maupun Sunnah Nabi secara otentik mengajarkan toleransi dalam arti yang penuh. Ini jelas berbeda dengan gagasan dan praktik toleransi yang ada di Barat. Toleransi di Barat lahir karena perang-perang agama pada abad ke-17. Latar belakang itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan di bidang toleransi antar agama yang kemudian meluas ke aspek-aspek kesetaraan manusia di depan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Di sini saya akan memaparkan materi tentang toleransi dalam praktik sejarah Islam. Sejarah Islam adalah sejarah toleransi. Perkembangan Islam di luar wilayah Jazirah Arabia dapat diterima sebagai rahmatan lil alamin atau pengayom semua manusia dan alam semesta. Ekspansi Islam ke seluruh dunia dilakukan dengan jalan damai. Islam tidak memaksakan agama kepada mereka sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran Islam itu sendiri melalui interaksi dan dialog. Perluasan Islam sering menimbulkan peperangan. Hal itu dilakukan sebagai pembelaan agar tidak mengalami kekalahan. Peperangan dibuat bukan untuk memaksakan keyakinan, namun sebagai konsekuensi logis dari sebuah penduduk. Pemaksaan keyakinan agama sangat dilarang dalam Islam. Sejarah Islam menunjukkan bahwa Muslim membiarkan bekerja sama dengan non-Muslim dalam pemerintahan sebagai pegawai. Melalui para pedagang Gujarat dan Arab, para raja di Nusantara Indonesia masuk Islam dan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui perdagangan dan pernikahan. Sikap masyarakat Nusantara dalam menerima Islam sangat apresiasi dan sukarela memeluk agama Islam. Penyebaran tersebut dicontohkan oleh para wali songo di Jawa. Secara perlahan, Islamisasi di seluruh Nusantara sempurna tanpa konflik sedikitpun dengan gegap-gempitnya menandai keberhasilan toleransi Islam. Saya akan menjelaskan tentang prinsip toleransi dalam perspektif Islam. Toleransi Islam menurut Kondawi berakar dari 4 prinsip, yaitu 1. Prinsip keragaman pluralitas. Keragaman sejatinya merupakan watak alam dan bagian dari sunatullah orang Muslim. Kata Kondawi meyakini keesaan Allah dan keberagaman ciptaannya. Dalam keragaman itu kita disuruh saling mengenal dan menghargai. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 2. Prinsip bahwa perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan berkehendak pada sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 99. 3. Prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga. Semua orang dari sisi penciptaan kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sisi nasab keturunan ia kembali pada satu asal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. 4. Prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiaannya. Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, dimuliakan dan dilebihkan atas makhluk-makhluk lain. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Toleransi Islam diajarkan dalam konteks sosial, budaya, vertikal dengan satu tujuan, yaitu mewujudkan rasa aman dan damai. Quran Surat Quraisy ayat 3-4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.